Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan mempelajari apa itu format, rambu-rambu, dan prinsip-prinsip dari karya tulis ilmiah non-buku atau paper. Kita ikuti ya. Baik Bapak Ibu semua, pertama mengenai format penulisan paper atau yang dikenal dengan gaya selingkung atau writing style, itu terdiri dari berbagai macam hal. Tentunya yang pertama adalah mengenai sistematika paper itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya paper itu hanya terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil, dan pembahasan, atau yang dikenal dengan istilah IMRAD atau Introduction, Methodology, Research and Discussion, kemudian ditambah kesimpulan. Namun masing-masing jurnal memiliki kewenangan untuk menentukan style mereka. Misalnya ada jurnal yang menetapkan sistematika penulisannya terdiri dari seperti ini: pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan digabung ya, kemudian kesimpulan. Namun ada juga jurnal yang menentukan sistematikanya pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Dan tentunya masih banyak sistematika yang lainnya juga. Dan dalam penamaan babnya juga masing-masing jurnal berbeda-beda. Misalnya ada yang menamakan bab metodologi, ada yang menamakan bab metodologi penelitian atau metode penelitian, ada yang menamakan juga bahan dan metode, dan sebagainya. Kemudian di bab kesimpulan ada yang menuliskan kesimpulan, simpulan, atau penutup. Nah, itu adalah gaya selingkung dari sistematika paper ya, khususnya paper research. Adapun untuk paper ulasan, sejauh yang saya tahu, ada yang menyusun sistematikanya seperti ini saja, simple, yaitu pendahuluan, analisis, atau isi, dan penutup. Namun ada juga yang tetap menambahkan bab metodologi, sehingga pendahuluan, metodologi, analisis, dan penutup. Dan ada juga jurnal ya yang membebaskan nama babnya, ya ini khusus untuk paper review, jadi seluruh babnya itu dibebaskan kepada penulis. Nah, itu dari sistematika paper. Bagaimana dengan ketentuan format lain-lainnya seperti ukuran font, jenis font, paragraf, spasi, kemudian margin, dan sebagainya? Tentu itu semuanya masing-masing jurnal memiliki ketentuan yang berbeda-beda, dan kita harus menyesuaikan format kita sesuai dengan jurnal yang akan kita tuju. Bagaimana dengan jumlah halaman? Sejauh sepengetahuan saya, paper itu tidak ada ketentuan dalam jumlah halaman. Saya pernah menyaksikan ada paper yang hanya berjumlah 4 halaman saja, 5 halaman, 6 halaman, dan yang paling banyak mungkin sekitar 25, ya 30. Itu sudah sangat banyak dan sangat jarang sekali. Dan rata-rata jurnal itu di antara angka 6 sampai dengan sekitar 12 halaman. Ya, sekarang kita masuk ke sistematika IMRAD, dimulai dengan I atau Introduction atau pendahuluan. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan skripsi, tesis, atau disertasi, pendahuluan sebuah paper itu agak sedikit berbeda ya. Dimana kalau skripsi, tesis, dan disertasi kita memperbanyak literatur-literatur review ya. Adapun ketentuan penulis bab pendahuluan dalam paper adalah seperti berikut ini, dan ini didapatkan berdasarkan pengalaman saya selama saya menulis paper. Di dalam pendahuluan sebuah paper ada dua hal yang itu super wajib atau rukun ya, tidak boleh tidak ada. Yang pertama adalah SOTA atau State of the Art. SOTA ini adalah merupakan review terhadap penelitian-penelitian terdahulu, bukan review terhadap literatur maupun textbook ya atau teori, tetapi review terhadap penelitian-penelitian terdahulu dalam tahun-tahun terakhir. Yang ini mendasari mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian yang kedua, yang hukumnya super wajib ya atau rukun harus ada di pendahuluan adalah gap. SOTA itulah yang mengantarkan lahirnya kalimat gap. Dan gap biasanya disampaikan setelah SOTA. SOTA ini bisa 1 paragraf, 2 paragraf ya, atau bahkan lebih ya. Kemudian diakhir dengan 1 kalimat atau 2 kalimat dari gap. Dua hal ini hukumnya adalah super wajib. Jika tidak ada, maka reviewer biasanya akan menanyakan atau mencari. Kemudian yang kedua, yang hukumnya wajib ya adalah masalah dan atau tujuan penelitian. Mengapa dan atau? Karena saya menyaksikan kadang-kadang sebuah paper itu hanya cukup mencantumkan masalah tanpa tujuan, tetapi juga ada yang mencantumkan tujuan tanpa mencantumkan masalah. Atau dua-duanya juga boleh. Kemudian yang kedua adalah motivasi atau urgensi atau manfaat dari penelitian. Ini adalah hal yang wajib. Sehingga jika Bapak Ibu telah memenuhi keempat hal ini, maka sebenarnya pendahuluan untuk sebuah paper itu cukup. Kemudian tentu ada yang opsional atau hukumnya sunnah ya, yaitu hal-hal seperti dasar teori, definisi, terminologi, dasar hukum, dan hal-hal yang sudah diketahui. Di dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi, tentu ini merupakan hal yang wajib. Tetapi di dalam penulisan paper, ini sebetulnya hanya opsional saja. Nah, sehingga karena dasar teori, definisi, terminologi itu hukumnya sunnah, maka harus hindari parade literatur. Sebaiknya perbanyaklah
parade literatur di bagian sotanya, yaitu penelitian terakhir, bukan tentang dasar-dasar teori. Untuk paper ya, kalau untuk skripsi, tesis, dan disertasi beda lagi. Sehingga jika digambarkan, maka SOTA dan GAP itu adalah core of the core dari sebuah pendahuluan yang rukun itu ya, super wajib ada. Kemudian yang wajib adalah masalah tujuan dan motivasi. Kemudian di luar itu yang sifatnya opsional, yaitu dasar teori, definisi umum, dasar hukum, dan sebagainya. Dari mana kesimpulan itu saya ambil? Tentunya ini berdasarkan pengalaman. Ini adalah salah satu contoh ya, di mana coba lihat paper ini. Paper ini adalah dari Scopus ya. Paper ini hanya memiliki satu paragraf pendahuluan ya, satu paragraf pendahuluan. Begitu juga dengan paper ini yang hanya memiliki 2 paragraf pendahuluan. Hal ini tentu tidak mungkin untuk menyampaikan semua hal-hal yang sifatnya opsional seperti dasar teori, dasar hukum. Yang ada di dalam paragraf ini justru hanya SOTA dan GAP saja ya. Itu sudah memenuhi sebetulnya standar untuk sebuah pendahuluan. Karena SOTA dan GAP itu adalah hal-hal yang mengantarkan mengapa penelitian ini dilakukan. Pada kebanyakan penulis pemula, justru kita mendapati pendahuluannya itu terdiri dari dasar teori, dasar hukum, terminologi, ya, yang berparagraf-paragraf, tapi tidak ada satupun yang mengkaitkan dengan SOTA atau penelitian terakhir. Apa dampaknya jika penelitian itu tidak didasarkan pada SOTA? Tentunya akan terjadi kejenuhan dalam topik penelitian, dan penelitian tidak akan berkembang, alias jalan di tempat. Itulah hal-hal yang wajib diketahui tentang bab pendahuluan pada sebuah paper.